Adakah dari kalian yang di tahun ini impiannya sudah tercapai? Keren, semoga yang belum tercapai bisa tercapai pada tahun ini. Amin. Hello Pops, balik lagi bersama aku Popotman, di mana di sini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang pastinya seru. Kali ini aku akan menceritakan film Black Diamond. Cerita berfokus pada Elena, seorang wanita muda yang tinggal bersama pacarnya Spencer, seorang manajer hedge fund di sebuah kabin mewah yang terisolasi di pegunungan. Kehidupan mereka yang tampak sempurna mulai berubah ketika mereka bertemu dengan Jess, seorang tukang lokal yang karismatik. Pertemuan ini memicu serangkaian peristiwa yang mengarah pada segitiga mematikan yang dipenuhi dengan nafsu, obses, dan pembunbunan. Tak usah berlangsung lama-lama lagi, kita langsung simak saja ceritanya. Tapi tunggu dulu, jangan lupa pamit ke ibu kalian karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. Musik. Slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Laburkan mesa seres, laburkan cinta. Aroma 100. Tourists coming on their private jets to stay. Di sebuah pegunungan salju terdapat sebuah perumahan yang ditujukan untuk pelancong-pelancong yang ingin menghabisi liburannya di sini, seperti bermain ski atau hanya sekedar mengisi waktu liburannya di pegunungan. Salah satunya Elena yang juga membeli salah satu rumah di pegunungan salju ini beserta suaminya Spencer. Thank you. Ketika masuk ke dalam rumah barunya, matanya tertuju pada sebuah lukisan yang katanya dipajang oleh putri sang pemilik rumah ini sebelumnya. The other Spaniard. Spencer sudah di sini selama 2 minggu sebelum kedatangan Elena, dan di luar sangat sepi sekali pada malam hari. Keesokan harinya, Spencer dan Elena bermain ski dengan pemandu karena Elena baru pertama kali melakukannya dan memerlukan pemandu yang mahir di bidang ski. Berbeda dengan Spencer yang sudah mahir dan meliuk-liuk menggunakan skinya. Setelah selesai bermain ski, mereka berendam di pemandian air hangat di rumahnya. Namun Spencer kesal karena seharusnya dia memesan air panas bukan hangat dan menelepon salah satu pengurusnya untuk memperbaiki. Dan ini adalah Jess, salah satu pengurus penyewaan di pegunungan ini, datang dan mencari tahu penyebab salahnya yang membuat air menjadi panas dan segera memperbaikinya. Jess meminta bantuan Elena untuk mengecek apakah airnya sudah panas atau belum selagi dia memperbaiki mesin. Elena melepas pakaiannya dan masuk ke dalam bak air mandi untuk mengecek apakah sudah panas atau masih hangat. Nafsu pasti Jess, nggak mungkin nggak kelihatan. Setelah memperbaiki bak air panas, Jess diminta lagi untuk memperbaiki papan-papan di dalam rumah yang mulai mengelupas. Dan lagi-lagi lukisan ini menarik perhatian Jess, lukisan yang dilukis oleh Gustave Moreau. Jess yang melihat ada gitar langsung menunjukkan skill main gitarnya di hadapan Spencer dan Elena yang sudah selesai berendam. Jess kini diminta untuk memperbaiki pancuran di kamar mandinya yang terlalu panas. Kayaknya rumahnya banyak yang perlu diperbaiki dah. Begitu pula pintu yang berada di gudang rusak juga. Setelah melihat kerusakannya, Jess pun pergi untuk menyiapkan peralatan guna memperbaiki kerusakan di tempo hari. Spencer merasa bahwa Jess menyukai Elena. Aku juga sih. Maksudku dia bilang sendiri kalau dia mudah memikat mata laki-laki. Keesokan harinya Spencer menerima pesan dari Jess yang mengatakan bahwa jika dia mau, hari ini dia akan datang untuk memperbaiki pintu yang rusak. Sementara Elena pergi jalan-jalan di gunung salju ini sendirian dan melihat 3 orang yang sedang memotong kayu. Elena berusaha bersembunyi dan mengamati. Namun orang-orang itu melihatnya dan menggoda. Elena yang ketakutan pun cabut balik ke rumah. Spencer harus kembali ke LA untuk mengurus anjing yang harganya $500 miliar. Elena diminta untuk ikut karena ini memakan waktu 2 hari. Namun dia lebih memilih untuk tinggal karena dia baru saja sampai di sini. Setelah beberapa saat kepergian Spencer, Elena kedatangan Jess yang memang akan datang untuk memperbaiki pintu dan papan desk. Elena memberikan bir dan kue yang dibuat kepada Jess selagi memperbaiki pintu. Dari obrolannya, Elena sedang menggoda Jess. Waduh, kebalik. Jangan rusak Jess mbak, dia pria baik-baik. Namun Jess tidak tergoda sekalipun dan fokus pada pekerjaannya. Now you're easy to miss till you take those stupid sunglasses off. Where'd you grow up anyway?
Bahkan ketika diberikan minuman keras, Jess menolak karena dia sudah tidak minum dan lebih menyukai teh untuk sekarang. Di sini dijelaskan bahwa Elena dan Spencer belum menikah, hanya pasangan. Ibunya pernah berkata bahwa jangan menikah dan jangan mempunyai anak. I mean, where's the ring? Ya namanya juga cowok ya, digoda kayak gitu pasti kepancing juga. Aku pun juga sih, maksudku Jess. Jess langsung mencium bibir Elena karena sudah tak tahan dan mencicipi serabi lempitnya. Belum sempat mencicipi serabi lempitnya Elena malah berhenti. Lah, tadi mancing. Cumbuan barusan adalah yang pertama dan yang terakhir katanya. Untuk saat ini, besok palingan digas. Kini Spencer sudah kembali dari LA. Ya nggak jadi digas dong. Sabar kali ya. Spencer mengecek beberapa pintu yang harusnya diperbaiki dan menemukan kaleng bir yang diberikan Helena. Namun itu tidak menjadi masalah atau mungkin hanya dipendam dalam hati kecurigaannya. Ketika sedang lari-lari, Elena bertemu dengan sheriff sekitar yang memperingatkan ada anjing hutan yang berbahaya di hutan agar Elena berhati-hati. Spencer diminta Elena untuk mempersiapkan beberapa makanan karena rekan kerjanya akan datang berkunjung. Spencer juga meminta Jess datang ke rumah lagi untuk memperbaiki pipa yang kotor. Now can you smell it? No. Teman Spencer sudah datang ke rumah Janet dan Thomas dengan pakaian jaket tebalnya. Elena diperkenalkan kepada Thomas dan Janet. Thomas datang membawa whisky langka pesanan dari Spencer untuk diminum bersama pada pertemuan kali ini. Melihat lukisan Moreo yang menarik, Thomas bermaksud membelinya, namun Spencer mengatakan harga yang tinggi agar dia tidak jadi membelinya. Ketika akan beranjak pergi, Jess diminta untuk tetap tinggal sebentar. Sepertinya Spencer sengaja untuk memanas-manasi Jess dengan memperlihatkan kedekatannya dengan Elena. Bahkan Jess dipaksa untuk bermain gitar di depan mereka. Setelah aksi permainan gitar yang elegan dari Spencer, dia berpamitan untuk pulang. Kali ini tidak ditahan karena sudah larut malam, walaupun masih terang. Begitu pula Thomas dan Janet yang berpamitan juga setelah itu, padahal sudah dianjurkan untuk menginap di sini. Karena sifatnya yang tamak, dia memilih untuk menginap di hotel saja. Spencer menerima Elena untuk cepat masuk ke kamar untuk segera bercocok tanam. Namun ketika Elena masuk ke kamar melihat Spencer yang malah ketiduran, lalu tiba-tiba suara pintu depan terbuka karena angin yang sangat kencang. Elena memeriksanya keluar dan memang pintunya terbuka, mengeceknya dan tidak ada siapa-siapa di luar. Elena masuk ke dalam lagi dan melihat ruangan bawah tanah yang menyala. Dia menghampirinya dan ternyata ada Jess yang langsung menyosor Elena. Dan tentu saja langsung bercocok tanam. Elena memperingatkan Jess bahwa Spencer orangnya pintar dan cepat atau lambat semua itu akan ketahuan. Spencer mengagetkan Elena yang berada di tangga akan naik ke kamar. Spencer yang terlalu mabuk merasa pusing karena terlalu banyak minum. Jess berada di dalam bar bersama teman-temannya. Mereka menyarankan agar Jess mengusir para orang-orang kaya yang berada di lingkungannya. Tentu saja yang dimaksud adalah Spencer dan Elena. Ketika Elena sedang memasak, dia dikagetkan dengan kedatangan Jess. Ketika Spencer sedang pergi berbelanja, Jess membahas soal kelanjutan hubungannya dengan Elena, namun Elena membantahnya. Dan itu hanya merupakan kecelakaan. Sebelum sesaat, Spencer pun datang. Kedatangan Jess ke rumah adalah memberikan alat yang diminta Spencer untuk memperbaiki shower di kamar mandi. Karena sudah larut malam, dia akan melakukannya besok hari. Namun Spencer menyuruhnya untuk segera memperbaikinya di malam ini. Jess mulai memperbaiki shower di kamar mandi dengan ditemani Spencer yang membawa sebotol bir dan gitar. Memainkan gitar di depan Jess dan tentu saja memanas-manasi Jess. Sepertinya Spencer mulai curiga terhadap Jess. Sedang asik-asiknya, asik-asik nggak tuh? Tiba-tiba listrik rumah padam. Itu adalah pemadaman listrik yang akan berlangsung 5 menit atau bisa saja 6 jam. Setelah memperbaiki shower, Jess diminta untuk tetap tinggal untuk makan bersama. Di tengah-tengah makannya terdengar suara dari dalam rumah. Jess pun pergi untuk menyelidikinya bersama Spencer meninggalkan Elena sendirian. Dua orang masuk ke dalam rumah ini bertujuan untuk merampok. Elena yang berusaha untuk keluar terlihat orang perampok itu dan langsung membantingnya di meja. Elena berusaha melawan namun itu tidak bekerja. Di balik pintu, Spencer hanya melihatnya dengan ketakutan. Elena berhasil mendorong orang itu, namun dengan sigap orang itu membanting Elena ke sofa.
Mereka berdua adalah orang-orang yang dilihat Elena di hutan yang sedang memotong kayu, membuka celananya dan siap untuk mencicipi serabi lempit milik Elena. Tiba-tiba dari belakang dengan heroiknya Jess datang langsung menusuk teman perampoknya. Dua perampok itu pun tumbang seketika. Jess memeluk Elena untuk menenangkannya. Polisi pun datang ke rumah Spencer dan akan menyelidiki kasus ini. Berkata bahwa di daerah sini memang sering terjadi perampokan rumah, dan untuk kasus ini mereka mengincar lukisan Moreau. Sheriff menyarankan untuk menginap di hotel untuk sementara. Namun Spencer menolak, menyarankan juga untuk mempunyai anjing sebagai jaga-jaga. Namun Spencer juga alergi terhadap anjing. Ini bukan pertamanya Elena hampir diperkosa oleh perampok, dan Spencer hanya melihat. Bahkan yang pertama kalinya Elena sudah dibuahi oleh perampok, sedangkan Spencer hanya dapat melihatnya dari luar rumah tanpa bisa berbuat apa-apa. Dan itu adalah hal yang kasar bagi Elena. Spencer berteriak menganggap semua ini adalah ulah dari Jess. Jess menyuruh temannya agar merampok rumah Spencer. Pelakunya kini sudah tertangkap dan sudah dikenali namanya. Mereka merupakan sekongkol dari Jess, persis seperti dugaan Spencer. And the big fucker on the floor, he spent time in college. Ketika kembali dari bermain ski, mereka dikejutkan oleh Spencer yang secara tiba-tiba mencabut baut dari papan kayu lantainya. You too. I think you did. You don't come up here and tear up my deck without fucking telling. Spencer pun mengusir paksa Jess dan segera pergi. Remember you in the forest that day. Spencer kembali ke rumah setelah kepergiannya dan pulang membawa senjata api untuk berjaga-jaga dan tentu saja untuk melawan Jess. Wants to bail out now, he has to call me and fucking beg. Elena mencoba menenangkan pikiran dengan yoga. Di sisi lain, Spencer malah nggak dugem. Jess diam-diam datang ke rumah Spencer untuk bertemu dengan Elena. Spencer yang mengetahui akan hal itu akan menelpon polisi. Namun niat itu diurungkan. Kini kecurigaannya pun semakin tinggi tentang hubungan Jess dan Elena yang disembunyikan. Skin up and ski down. You gonna be alright? Keesokan paginya, Spencer pergi meninggalkan Elena di rumah, turun ke bawah untuk bermain ski. Karena terlalu bersemangat, Spencer oleng dan tidak bisa mengendalikan skinya. Akhirnya dia pun terjatuh. Meminta bantuan, namun tidak ada seorang pun yang lewat. Sebelum sesaat Jess datang untuk minum. Ya, Jess minum di samping Spencer dan tidak membantunya. Jess pernah mengalami hal serupa, yaitu 10 tahun lalu ketika dia terjatuh dari alat skinya. Bukannya ditolong, Jess malah meninggalkan Spencer yang sedang terluka. Namun nasib baik masih mendatangi Spencer. Sheriff pun datang untuk menolongnya dan merawatnya kembali ke rumah. Spencer berkata kepada Sheriff bahwa Jess menyabotase skinya hingga mengalami kecelakaan tunggal. Tuduhan itu ditolak karena tidak ada kuatnya bukti. Rumah Jess kedatangan perampok yang sebelumnya lolos masuk ke dalam rumah membawa senjata dan melihat di meja Jess terdapat banyak lukisan potret Elena. Namun dari kejauhan Jess membidik dengan senapan dan melumpuhkan perampok tersebut. Kini jelas adanya orang-orang itu memang suruhan Jess yang menyuruhnya untuk mengambil lukisan dan pergi. Namun karena mereka bertindak tidak sesuai rencana, Jess pun menghabisinya. Jess memukul Sheriff yang berjaga di luar rumah Spencer. Jess pun masuk ke dalam rumah untuk melihat Elena. Kini Elena sudah mengetahui semuanya rencana Jess yang memang mengincar lukisan tersebut dan berkedok menyukai Elena, memberikannya teh dan mengobrol. Sedangkan Spencer sedang bubuk pulas di kamarnya. Dengan air yang masih panas, Elena menyiramkannya tepat di muka Jess hingga teriak kesakitan. Elena lantas lari keluar rumah diikuti Jess yang mengejarnya. Elena pergi ke hutan menuju lokasi pisau yang sengaja ia letakkan di pohon. Menunggu Jess untuk mendekatinya, memeluknya, namun belum sempat untuk bercocok tanam, Elena langsung menusuk Jess hingga kembali ke lobi. Elena kembali ke rumah mengambil lukisan dan pergi meninggalkan Spencer dan film pun selesai. Seorang mantan pencuri ulung yang berusaha melupakan masa lalunya dipaksa kembali ke dunia kriminal untuk menyelamatkan keluarganya. Sementara seorang detektif cerdas mencoba mengungkap jaringan sindikat yang menginginkan lukisan tersebut. Dengan penuh aksi, pengkhianatan dan tikungan cerita yang mengejutkan, Black Diamond menggali batas moralitas
dan keinginan manusia ketika keserakahan dan cinta diuji hingga titik ekstrim. Ya, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton alur cerita ini hingga selesai. Jangan lupa subscribe, jangan lupa bahagia, dan thank you.